bin Muhammad al-Ghazali mausulihi mafhul silsilatihi wal akhidina ankum khususan sayyidina syaikhum Muhammad Aslawi wa sayyidina Syekh Al-Sari wa sayyidina Syekh Katim wa sayyidina Syekh Muhammad Nawawi tanah harga Abdul Karim tanah Qadir Sambas thumma ila khususan usulih wal mu'allif hadhihi kitab asy-syaikh Muhammad al-Nama Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wal mu'allif hadhihi kitab asy-syaikh Muhammad Muhammad bin Alan Asyidika Syafir Asari Al-Baqi thumma ila jami'a syayikhina wa masyayikhina sanikeji Muhammad Zuhdi wa sanikeji Muhammad Nur wa sanikeji Ahmad Salih wa sanikeji Muhammad Khazir wa sanikeji Abdul Latif bin Zahid sanikeji Abdullah Fakalamitan wa sanikeji Abdul Wahid bin Keji Zuhdi wa sanikeji Bisri Mustafa Rembang sanikeji Arwani Ahmad Qudus wa sanikeji Muhammad Syafi Hatami wa sanikeji Abdullah Syafi wa sanikeji Abdullah bin Nah wa sanikeji Ahmad Qurtubi min keji Anwar wa sanikeji Muhammad wa sanikeji Abdurrahman wa sanikeji Abu Yatim wa sanikeji Ahmad Usrar wa sanikeji Ahmad Salmafat sanikeji Muhammad Munawir wa sanikeji Abdul Afad bin Munawir wa sanikeji Abdul Qadir Munawir wa sanikeji Ali Masum Krapya wa sanikeji Zainal Abidin Munawir wa sanikeji Daladi Munawir wa sanikeji Ahmad Warasan Asyid Muhammad Al-Alama Al-Fadhil Al-Wara Al-Kamil Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawal Bandani wa Hadratus Syekh Keji Hashim Ash'ari Keji Asas Absur Arifin Keji Babasbullah Keji Bisri Sansri Keji Abdul Hamid Masurun Keji Abdul Hamid Jambet Keji Ahmad Wahib Widang Tuban Keji Asari Babat Laman Nisyadat Jati Kubram Bahasa Kurningi Bahmai Zubair dari Abdul Karim dari PB Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Mama Mamun Nawawi Cibogo Bakasi bin Jamilul Bakasi Allah manfa'na Libarakati ulumihim wa karmatihim wa asrarihim wa na'ada alina syai'un lillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita langsung ngaji aja ya biar kita dapat ngajinya panjang. Kita lanjutkan ngaji kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke berapa nih? Hadis yang ke-6. Iya. Sekarang hadis yang ke-6. 217. 317. Oh ya, 317. Silakan dibuka hadis yang ke-317 yang ada kitabnya, atau hadis yang ke-6 di dalam babu birril walidaini wasilatil arhami, bab yang menerangkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjelaskan tentang silaturahmi. Ya. Wa anhu, ini kembali ke anhunya sebentar. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Raghima
anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Di dalam satu riwayat yang lain, ragima anfu rajulin, ada tambahan rajulin. Ini artinya apa? Sungguh kerugian yang besar. Seseorang akan mendapatkan satu kerugian yang besar. Seseorang akan mendapatkan kerugian, kerugian yang sangat besar. Siapa Pak? Man, yaitu orang adraka abawaihi, yang mendapati kedua orang tuanya, yakni mendapati bapak ibunya, ya, indal kibari, di saat tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilaihima, atau kedua-duanya, falam yadkhulul jannata, kemudian dia tidak masuk surga. Rawat telah meriwayatkan pada ini hadis Muslimun, Imam Muslim. Masya Allah. Ini kita meraba diri kita sendiri, Pak. Berangkat dari hadis ini, bagi kita yang masih mempunyai orang tua, baik bapak atau ibu, apalagi dua-duanya yang sudah tua. Tua di sini kadang-kadang udah pikun, udah lupa pada nama anaknya. Kadang-kadang dia lupa pada apa yang udah dilakukannya. Kadang-kadang dia minta ke anaknya, do, gitu. Gebo, anaknya jawab, aku kok gak dikasih makan do, aku kok gak dikasih makan do. Padahal baru saja tangannya masih basah, ya kan? Ada yang kayak gitu, baru saja disuapin, ya, itu bekas upo, ngerti upo? Upo terremeh, kalau orang kita remeh, orang sini bilangnya remeh. Kalau kampung saya sana di Jawa Timur bilangnya upo. Upo itu kadang-kadang masih menempel di bibirnya. Dia bilang, do, aku kok gak dikai mangan. Masya Allah, ya kan? Sebagai anak jangan membantah, jangan bilang, kan udah mak tuh upone getase. Jangan begitu, ya, jangan begitu. Ini berarti orang tua kita udah benar-benar lupa Allah, ya, udah benar-benar lupa. Kadang-kadang sama anaknya juga, namanya anaknya lupa. Yang pernah saya sampaikan, saya ke Kebumen kemarin tuh, ke Kebumen, ya Allah, padahal ya udah tua sih, kakaknya ibu mertua udah wafat. Ini kakaknya masih ada, umurnya udah 90 tahun sekian, mungkin hampir 100 kali. Karena ibu mertua itu beliau wafat udah 70-an. Pak, selisihnya antara kakak sama kakaknya, artinya kakak ibu mertua sama mertua itu selisihnya 19 tahunan. Sekarang masih hidup. Masya Allah, udah kayak anak kecil.
kembali. Setiap ada yang datang pasti ditanya, sopo kue? Kue sopo? Ya. Saya juga kesana juga dulu 3-4 tahun yang lalu, ya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Itu masih setiap saya datang, Agus ya, masih ingat Agus, walaupun nama istri lupa. Padahal yang cucu ini istri, tapi sama saya ingat Agus ya. Sekarang belas, kue sopo? Agus, Biung, gitu, manggil Biung. Agus, Biung, oh Agus. Nanti datang lagi, kue sopo? Ini bolak-balik, ya. Artinya apa? Ini udah pikun, Pak. Sebagai anak kita harus sabar ngadapin orang tua yang sudah seperti itu, ya. Jangan sampai kita membentak, jangan sampai suara kita lebih keras daripada ibu kita atau bapak kita. Mendekatlah, gimana? Suara orang tua kita makin tua makin keras. Kenapa? Telinganya udah nggak dengar. Manggil kita aja keras banget. Jangan imbangi suaranya. Taruhlah manggil saya, Gus, Gus, kewenceng. Jangan kita balas, apa Pak? Dan begitu. Ini kacau ini, Pak. Gus, paranin aja, gitu. Udah begitu. Paham? Oh. Makanya gimana? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya kan? Jangan membentaknya, wala tanharhumā wa qul lahumā, dan berkatalah pada kedua orang tua kita, pada keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dengan ucapan yang mulia. Allah, ya. Ini. Jadi hadis, berangkat dari hadis ini, orang itu akan rugi betul. Siapa mereka yang mendapati orang tuanya, baik dua-duanya atau salah satunya udah tua, ada di sisinya, hidup bareng dengan dia, kok sampai dia tidak bisa masuk surga? Ini orang benar-benar rugi. Benar-benar rugi. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan untuk orang tua itu semuanya tercatat ibadah. Ucapan kita, apapun yang kita lakukan untuk orang tua. Apalagi orang tua kita ini, Pak. Orang tua kita udah ngompol di kasur, mandi udah harus dimandikan, makan harus kita suapin. Ini harus betul-betul ekstra sabar. Itu di dalam Facebook, ya. Di Facebook itu ada seorang laki-laki dan istrinya yang memperlakukan ibunya itu. Saya selalu nge-like itu. Setiap muncul di beranda saya like. Karena apa? Dengan gayanya yang membuat ibunya tertawa terbahak-bahak. Ada yang pernah lihat ya? Ada itu di Facebook itu. Di Facebook ibunya ketawa, Masya Allah. Ya, ini ladang amal, Pak. Ladang amal kita, jaminannya surga merawat orang tua. Kalau sholat sunnah gak ada yang menjamin sampai masuk surga, gak ada. Kecuali sholat 5 waktu, ya kan? Sholat pada waktunya itu termasuk orang-orang yang jaminan surga atau amalan yang paling utama. Tapi jaminan yang sering disampaikan Rasulullah itu
yaitu berbakti pada orang tua. Itu jaminan surga Pak, orang yang mau berbakti sama orang tua. Makanya ini ngomong untuk saya sendiri. Kadang-kadang ya Allah, saya ingat bapak saya yang sudah almarhum, saya kadang sedih, kadang nangis sendiri, merasa saya belum bisa berbuat baik yang sepenuhnya. Ya, itu bapak. Makanya sekarang tinggal mak saya yang ada, maka saya berusaha semaksimal mungkin apa yang diinginkan mak saya penuhi. Mak saya sekarang masih ada. Sampai juga begitu, jangan sampai menyesal. Nanti orang tua kagak ada, baru menyesal. Mana aja waktu orang tua masih ada, ladang amal Pak. Sampai deh, sholat 5 waktu doang, kagak ada sholat sunnah, belas, terus berbakti sama orang tua, yakin masuk surga. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena udah nyata-nyata Rasulullah beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu adalah digantungkan pada ridhonya kedua orang tua. Ini artinya apa? Udah dipastikan Pak, kalau orang yang berbakti sama orang tua dapat ridhonya Allah. Kalau orang dapat ridhonya Allah pasti masuk surga. Karena hidup kita ini yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan apa-apa. Sholat kita gimana sih kalau kita pengen masuk surga dengan sholat kita? Jauh Pak, sampai itu ya. Termasuk saya, bukan bapak doang. Sholat masih ingat apa-apa. Puasa kita ngandelin, lawang kita puasa kadang-kadang puasa cuma lapar doang. Lapar, haus doang, kagak hubungan suami istri doang, tetapi mata kagak puasa. Berangkat kerja baik, ada yang bohong dilihatin baik. Ada yang kayak gitu? Semoga nggak ada ya. Kalau ada ya, kadang-kadang ini rizki. Wes angel, ya. Nah seperti itu mulut kita. Kayak tadi saya ngurus hari tadi ya, pulang balik ngurus kakak. Lawang ibu saya itu kan ibu mertua dulu ikut kakak saya, ikut di kakak keluarga lah gitu, ibu mertua kan beliau udah wafat 2022 yang lalu, tahun 2022. Udah kita koreksi itu kakak di Dukcapil. Di situ udah tulisannya ibu udah kagak ada, udah. Tetapi ketika kita mau ngeprint anak saya, Hanif mau ngeprint KTP karena umur udah 17 tahun, nggak bisa ngeprint. Kenapa Pak? Alasannya karena masih ada yang menggantung. Apa yang menggantung itu? Katanya ibu ini masih ada, masih tercatat sehingga nggak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kan udah gak ada. Enggak, ini masih ada Pak. Aku yang ngurus ke Dusakil, ke sini pasar sentral. Sampai ke situ, Pak, ini mah harus ke Pemda. Karena kurang ini ke Pemda, pasti langsung dibuka nanti ke Pemda. Ditanyain lagi. Ini sama istri. Ditanyain lagi, tanyain apa? Mana kakaknya yang dulu yang masih ada ibunya? Ya udah kagak ada. Cari Pak, pulang nanti cari. Aduh, jauh ini pulang balik Pak, pulang balik. Ya kalau emang begitu ya bikin aja surat kehilangan. Kita ke polsek, bikin surat kehilangan. Setelah bikin surat kehilangan kita balik lagi udah cukup Pak. Habis itu ya udah ke situ katanya ke loket 123. Saya ke loket 3.
Ini harus pakai surat keterangan dari desa bahwasanya ibu pernah hidup di sini. Saya hampir emosi. Ini kalau nggak ingat puasa saya emosi bener saya. Gitu emosi saya. Ya kan ngedumel asli. Ya Allah Pak, kenapa jadi ribet begini sih urusannya? Mau nyetak buat KTP anak saya, kenapa harus kesini? Akhirnya ke desa bikin surat keterangan. Balik lagi Pak, balik lagi. Ya itu emosi. Dalam hati emosi itu walaupun gak terucap. Karena saya ingat lagi puasa. Kalau gak lagi puasa, yang benar aja, begitu aja. Ya Allah, di Kapolsek arahkan sini bolak balik. Ini artinya apa? Ya Allah, makanya wajar kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Walakal jannah, maka bagimu surga. Itu Pak, susah menahan marah. Ya Allah, ya kan. Ini terutama hidup di jalanan, coba sama mau diserang gitu ya. Ini kalau orang nggak nyadar biasanya, apalagi yang hatinya kurang bersih gitu ya, kadang-kadang keluar kebun binatang. Kebun binatang keluar gara-gara ini. Kembali ke pembahasan ya, bahwasanya ya Allah, kita bersyukurlah bapak-bapak yang masih punya orang tua, baik ibu atau bapak, apapun yang diinginkan, tolong dikasih. Jangan ngutang-ngutang, nggak apa-apa. Ngutang demi nyenangin orang tua, nggak masalah. Ya, karena apa? Balasannya surga. Udah pasti balasannya surga. Ya, insya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu, dan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, ya, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya aku mempunyai sanak kerabat, beberapa sanak kerabat. Asiluhum, aku senantiasa menyambung mereka. Asil, aku senantiasa menyambung mereka, menyambung silaturahmi, ya kan? Wa yaqta'uni, tapi mereka memutuskanku. Ya, aku pengen menyambung dengan mereka ya Rasulullah, tetapi mereka itu memutuskanku. Ini ada kan gitu. Wa usinu ilaihim, dan aku berbuat baik pada mereka. Wa yusiuna ilayya, tetapi mereka berbuat baik, berbuat buruk kepadaku. Ini kejadian nanti mungkin di antara bapak-bapak itu ada yang seperti laki-laki ini keadaannya. Ya Rasulullah, aku punya beberapa sanak kerabat. Aku senantiasa menyambung silaturahmi dengan mereka, tetapi mereka memutuskanku, gak mau disambung silaturahmi. Aku selalu berbuat baik pada mereka, tetapi mereka selalu berbuat buruk pada saya. Gitu. Wa'alumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya sabar terhadap mereka. Ya, apa yang mereka lakukan, dia berbuat jahat pada saya sabar ya Rasulullah. Gitu kalau kita terjemahkan bebas. Wa yajhaluna alayya, mereka nganggap bodoh kepadaku. Dia nganggap bodoh. Ya. Faqala, maka jawab kanjeng Nabi, lain kunta kama qulta, jika keadaanmu, ya kan, itu benar, lain kunta, sebagaimana yang engkau ucapkan, faka'annama
tusikuhum al-mala. Ini tusikum artinya langsung saya artikan bidhammi ta'i wa kusrul ya wa apa namanya? Wa tusifuhum al-mal. Itu artinya wa tasdidul fa ay ka'annama tu'imuhum ar-ramadal haram, yaitu seolah-olah engkau memberikan makan mereka ar-ramada al-haram, memberikan makan pada mereka dengan oponeman. Ramad itu abu al-haram yang panas, abu yang buat itu loh, apa namanya, masak itu kan ada abunya itu, seolah-olah kamu ngasih makan mereka abu, ya kan? Karena apa ini? Wa tasbihun lima yalhaquhum minal ithmi, itu menyerupai bahwasanya serupa dengan kita memberikan mereka apa namanya, dosa yang besar. Orang-orang seperti itu, Pak, ini nanti ini pasti ada. Kita kadang-kadang kan mau minta maaf, ya kan? Ya taruhlah kita mungkin pernah berbuat dosa pada si fulan, pas Ramadan, pas Lebaran nanti kita minta maaf, tapi mereka nggak mau maafkan. Ada kan kayak gitu, nggak mau memaafkan. Kita datang ke rumahnya, rumahnya ditutup. Ketahuan kita datang, padahal tadinya terbuka, tiba-tiba ditutup, bro. Ini nanti biarin sampai akan mendapatkan pahala besar dan mereka mendapatkan dosa besar. Loh, katanya kalau kita berbuat dosa yang berhubungan dengan hakul adab, ya kan, dosa kita gak diampuni oleh Allah selama orang yang kita pernah berbuat dosa itu memaafkan. Itu gimana dong? Tenang, yang penting kita udah ada niat untuk minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, berarti salah dia sendiri. Kita udah ada niat berbuat baik kok, Pak, ya kan? Biarin mereka, salah mereka. Kita mah emang kita yang salah, apalagi kita gak salah. Kita posisi draw, sama-sama draw, ngerti draw, sama-sama, ya sama-sama deh gitu, sama-sama gedek gitu kan. Terus kita sadar nih, wah kalau kita nggak minta maaf itu berarti memutuskan silaturahmi. Padahal Rasulullah beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati, kagak bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Silaturahim kagak bakal masuk surga. Kita ingat itu, kemudian kita pengen minta maaf, tetapi dia nggak mau memaafkan kita, nggak mau berjabat tangan dengan kita, nggak mau baikan sama kita. Tenang, biarin. Itu seolah-olah kita memberikan api yang panas ke dalam perutnya. Dosa besar orang kayak gitu. Artinya apa? Kita pun demikian. Kalau ada orang yang mau minta maaf kepada kita, maafkan. Gitu. Kalau ada orang pengen menyambung silaturahmi kita, sambungkan. Ya, sambung. Harus terima dengan baik. Masya Allah, ya kan? Wala yazalu ma'aka minallahi dhahiran, dan senantiasa bersamamu Allah. Dhahir secara dhahirun alaihi madun ta'ala dalika, ya kan? Dhahir nyata atas mereka selama apa yang kamu katakan itu benar. Dosa tetap menimpa mereka kalau memang apa yang kamu katakan itu benar. Masya Allah. Makanya ini kita makan itu. Hadal muslimin ilaihim lakin yanalugum ithmun adimun, tetapi mereka mendapatkan ithmun adimun, dosa yang besar. Kenapa demikian, Pak? Taruhlah kita ini posisi benar. Ada orang datang minta maaf, terus kita gak mau memaafkan, seolah-olah kita ini melebihi Allah, Pak. Allah itu Ghafurun, zat yang maha pengampun, Rahimun, zat yang maha penyayang. Itu Allah Ghafur.
Ya kan? Ya Allah, bahwasanya Allah itu bakal menerima tobat seorang hamba malam yughargir selagi itu apa namanya, napas belum sampai ke tenggorokan, hatta qabla ay, gimana yang satunya itu, qabla ayatul asyamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat. Itu artinya apa? Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Seberapapun besarnya dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, bakal diampuni, Pak. Padahal Allah yang ngasih makan dia, kasih minum dia, kasih rezeki dia berbuat jahat, dia datang Allah ampuni. Lah kita gak ngasih makan dia, kagak ngasih minum dia, gak ngasih rezeki dia, cuma kesalahan dikit, kok ada kata-kata tidak ada maaf bagimu sampai kiamat lagi. Wes angel. Ini Pak, jadi dosa besar orang yang punya sifat seperti itu, yakni orang yang punya sifat enggak mau memaafkan. Allah ada dan yang maha memaafkan. Ini jam berapa? Apa namanya? Maghrib. Lewat 15. 15. Oh, 15. Wah, kacau ini. Kemarin itu di situ tuh di Serang, ya Mas Rati. Jam 12 adzan. Mas aneh. Saya kan melihat itu tuh. Tapi saya kan udah tahu. Jangan makan yang enggak bener itu orang, Pak. Saya lihat jam 6 lebih 12, 11.12 itu. 11.12 jadinya. Jam 11.12 adzan di Cijingga itu tuh. Itu musola mana sih ya? Ya Allah. Akhirnya ini belum ada adzan. Yang parahnya itu beberapa diikuti yang lain pada baru jam 6.12. Di musola saya jadi ngikut juga ujung-ujungnya. Astagfirullah. Tapi saya gak makan. Saya ngikutin TV. Setelma TV, MNC TV. Pindah lagi SCTV. Pindah. Udah ada semua ya katanya. Ayo kita makan. Begitu. Mas, Pak, sampean deh. Misalnya ada yang adzan main makan aja, terus ternyata itu adzan lagi main-main. Misalnya itu batal puasanya sampean. Jangan nyalain yang tukang adzan. Itu tukang adzanmu yang salah no. Jangan nyalain situ yang salah. Agak nggak memperhatikan waktu maghrib bener. Saya begitu selalu memperhatikan. TV harus 3 TV adzan baru kita minum. Sebelum minum berdoa. Ini saya sampaikan, ini pertemuan juga. Sampai tuh salah satu doa yang dijabah itu doanya orang yang berpuasa, ya kan? Makanya sampai tuh saya mengingatkan nih, yang belum tahu, yang udah tahu diteruskan. Jadi sampai itu kalau mau berbuka, ya mau berbuka itu berdoa apa? Bukan Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Bukan itu, bukan. Berdoa yang sampai selama ini hajatnya apa gitu. Pakai bahasa kita baik. Nggak usah pakai bahasa Arab-Araban, nggak ngerti artinya lagi ya. Pakai bahasa Kebumen mangga sok malah. Yang penting nyong diganti hamba gitu pulang. Ya Allah nyong, dong keluar si nyong gitu. Ya Allah hamba atau
kaula gitu, kaula doa, ya Allah hamba mohon yang pengen umroh misalnya, ya Allah teman-teman saya udah pada umroh, ya Allah saya kapan bisa berangkat umroh, lihat rumah-rumahnya masih jauh, gak apa-apa, tapi Engkau maha kaya ya Allah, semoga Engkau kasih rezeki pada saya sehingga saya bisa berangkat, hamba bisa berangkat umroh, amin. Baru doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan, Pak. Doa makan. Bukan Allah malakasul itu, bukan. Doa makan. Makan bapak selesai. Baru alhamdulillahirabbil alamin, terus berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhalu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gitu caranya, ya kan? Insya Allah barokah. Selama ini begitu kagak? Hah? Apa main blab ini? Jangan-jangan kagak doa pula gitu. Bismillah aja kagak. Gorengan 5 habis langsung. Doa singkat padat itu loh. Gak usah doa aja kagak makan lagi ya. Ya kan? Yang inti sampai punya anak, istilahnya anak yang buandel. Misalnya doain di saat itu. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan anak saya. Si Fulan, sebut namanya. Engkau tahu ya Allah solehkanlah anak hamba si Fulan ya Allah, amin. Baru makan. Paham ini? Silahkan nanti sampean amalkan. Insya Allah ya. Insya Allah. Ini 3 menit lagi nanggung ya. Kita mau lanjutkan pembahasan hadis yang ke-319 nanti nanggung. Insya Allah minggu depan atau kapan lah. Yang penting nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Saya kira sampai di sini ngajinya. Kita ngaji baca Rotibul Kata dulu ya. Ya gak apa-apa lah, gak apa-apa. Yang penting kita mengajinya ya. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada pastinya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.